Pulau Bali itu akan memilih siapa yang akan tinggal di pulau ini. Aku nggak tahu kenapa panggilan Bali itu sangat luar biasa ke diri aku dari Jakarta. Aku harus meninggalkan pekerjaan aku dari Jakarta. Ketika kamu mengambil keputusan untuk pindah ke Bali di tahun 2024, apakah yakin dengan biaya tiket yang udah saya cari benar-benar sangat super ekonomis? Koper aku over bagasi dan itu dikenakan biaya over bagasi. Mencari tempat tinggal itu sangat sulit, sama bersyukur ternyata masih banyak orang baik di Bali dan mengembalikan dompet aku walaupun untuk cash money-nya udah nggak. Aku bekerja di salah satu cafe dan resto yang mana basically aku adalah announcer, aku adalah marketing, tapi mau bekerja di bagian dapur, masak. Terus kemudian di Elevate ada Kak Christine, ada Kak Aira, ada Kak Erna, ada Kel, ada Dino. Bali sangat berkesan buat aku. Hai, saat ini kamu lagi menyaksikan VO Traveling. Kalau kamu suka dengan tayangan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. VO Traveling merekomendasikan untuk kamu. Selamat menyaksikan. Welcome back to my channel. Di VO Traveling kali hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Saya menghadirkan konten. Saya pengen berbagi dengan teman-teman Sobat VO Traveling tentang ketika kamu mengambil keputusan untuk pindah ke Bali di tahun 2024, apakah yakin untuk merantau? Nah, seperti yang kamu ketahui, saya ke Bali itu di bulan Mei 2024 dan saat ini tepat di tanggal 14 Agustus 2024 di ulang tahun saya. Dan saya ingin berbagi pengalaman ketika saya hijrah pindah dari Jakarta menuju Bali. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rencana pengen mungkin mengadu nasib atau pindah ke Bali untuk merantau, mungkin harus banyak persiapan terlebih dahulu. Jangan sampai tujuan kamu terhalang oleh situasi ataupun kondisi apapun, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang pastinya di Bali itu, kalau misalnya kamu mau pindah ke Bali, jika kamu memang ada opportunity pekerjaan yang memang mengharuskan kamu berada di Bali, is okay. Tapi kalau misalnya kamu memang tujuannya untuk merantau ke Bali, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu, Sobat VO Traveling. Di antaranya kesiapan mental itu pasti. Yang kedua, kamu yang wajib kamu persiapan itu adalah budget dana untuk bertahan hidup selama di Bali itu selama minimal 3 bulan atau 4 bulan. Itu harus kamu siapkan apabila kamu belum punya planning pekerjaan apapun. Yang ketiga, perbanyak relasi, perbanyak teman sama untuk di wilayah Bali. Jangan pernah gengsi untuk berteman dengan siapapun. Dan yang paling penting adalah pekerjaan apapun harus kamu jalanin. Buang gengsimu. Karena bagaimanapun kalau misalnya seperti saya berada di wilayah Jakarta pindah ke Bali, pastinya banyak hal-hal yang sangat luar biasa pengalaman yang saya dapatkan. Pertama, ekspektasi untuk penghasilan di Bali itu benar-benar sangat di bawah UMR atau UMK-nya Jakarta. Jadi jangan kamu pikirkan ibaratnya untuk punya ekspektasi tertinggi terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu mendapatkan opportunity pekerjaan yang benar-benar sangat bagus, is okay. Tapi kalau misalnya memang tujuannya benar-benar pure untuk bekerja dimulai dari nol, jadi hilangkan ekspektasi kamu, karena kita tahu standar UMR di Bali itu berapa gitu kan. Yang kedua, dana talangan, dana budget yang tak terhingga ini benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Karena ini terjadi pada diri saya ketika saya pada saat saya terbang ke Bali, sampai di bandara, dengan biaya tiket yang udah saya cari benar-benar sangat super ekonomis. Harga tiket saya waktu itu di bulan Mei 499.000. Ternyata nyampe di bandara, alhasil
koper aku over bagasi, dan itu dikenakan biaya over bagasinya lebih kurang 600.000, lebih mahal dari tiket pesawat. Nah itu adalah biaya-biaya tak terduga. Jadi kalau misalnya kamu mau pindah, perhatikan untuk bagasi kamu. Kalau misalnya memang barang bawaan kamu untuk pindah merantau ke Bali itu lebih banyak, saya sarankan kamu menggunakan transportasi darat karena daripada over bagasi, atau perhatikan untuk bagasi kamu tentunya. Terus kemudian untuk di Bali yang harus kamu ketahui adalah mencari tempat tinggal itu sangat sulit, sama dengan halnya mencari pekerjaan di Bali. Jadi tempat tinggal di Bali, mencari kos-kosan di Bali itu benar-benar sangat luar biasa, dan itu membutuhkan perjuangan sangat luar biasa. Sama saya sampai harus tinggal bareng dengan teman saya beberapa bulan, dan itu benar-benar mencari kosan itu benar-benar sangat sulit banget, apalagi di wilayah pariwisata seperti Uluwatu, Canggu, Ubud ataupun yang lain, Gianyar, itu sangat sulit banget. Tapi kecuali kalau kamu mau cari kosan misalnya di daerah kota Denpasar, itu di Denpasar masih lumayan banyak. Misalnya di kawasan Imam Bonjol, Denpasar Barat, Denpasar Utara atau Selatan itu masih banyak, dan untuk harganya masih terjangkau. Untuk biaya pengeluaran sih sebenarnya kalau kosan di wilayah pariwisata itu sangat-sangat mahal ya. Jadi itu harus diperhatikan karena budgetnya pasti di atas 1 jutaan. Tapi kalau misalnya kamu cari kota di daerah Denpasar, di wilayah kota Denpasar Bali, itu masih murah, masih ada budget yang 700.000, 600.000 masih ada. Jadi kamu masih bisa sesuaikan dengan budget kamu kalau memang kamu memperhitungkan untuk tinggal di Bali. Dan yang paling penting kalau di Bali itu kita harus punya kendaraan. Itu yang paling penting. Kendaraan itu motor, karena di sini kita transportasi itu hanya disediakan itu aja ojek online, dan otomatis biaya pengeluaran kamu akan lebih besar. Kecuali kalau misalnya kamu harus berkenan dengan Transdewata. Transdewata itu masih ada harganya 4.400, tapi untuk rute dan jalurnya itu pun juga sangat terbatas, karena tidak ada melewati daerah-daerah seperti kayak Kuta, Seminyak, itu nggak ada. Jadi itu yang harus kamu perhatikan dulu pada saat kamu merantau. Siapkan budget kamu, yang paling penting itu adalah budget kamu selama 4 bulan ke depan. Dan kalau untuk plusnya di Bali itu, untuk harga makanan di wilayah Denpasar masih murah dan terjangkau Sobat Via Traveling. Terus kemudian untuk lingkungannya ini yang paling penting, karena memang tujuan aku adalah untuk pemulihan diri aku sendiri, menjadi orang-orang ya Bali itu menyediakan semua tempat yang sangat luar biasa, fasilitas alam yang sangat luar biasa, lingkungan yang sangat luar biasa, orang-orang yang benar-benar sangat baik. Ketika kamu memiliki jiwa dan energi positif, pasti kamu akan mendapatkan orang-orang baik. Sama seperti halnya aku juga punya teman-teman baru di wilayah Bali, semuanya berganti teman-teman baru, dan saya merasa bahwa lingkungan di sini itu sangat-sangat luar biasa sih untuk pergaulannya. Jadi kamu bisa menikmati bekerja sambil liburan, karena tempat ini benar-benar sangat luar biasa dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Sama seperti hal yang terjadi kemarin, aku dapat musibah kehilangan dompet, dan aku mikir aku udah nggak bakal dapat nih identitas kayak KTP, ATM aku hilang, tapi aku bersyukur ternyata masih banyak orang baik di Bali dan mengembalikan dompet aku, walaupun untuk cash money-nya udah nggak ada, tapi untuk semua data-data dan dokumen-dokumen penting aku masih bisa dikembalikan dengan baik. Dan itu membuat aku merasa, oh ternyata benar ya di Bali itu benar-benar orang-orangnya tuh benar-benar saling membantu lah ya gitu loh. Dan yang paling penting untuk pekerjaan apapun terbuka untuk semuanya, mau kerja di toko, mau kerja di kafe, mau di apa. Karena pengalaman aku kemarin 2 bulan yang lalu, aku bekerja di salah satu kafe dan resto, yang mana basically aku adalah announcer, aku adalah marketing, tapi mau bekerja di bagian dapur, masak di sebuah kafe, dan itu sangat menyenangkan menurut aku. Apalagi keluarga-keluarga aku di Elevate Cafe itu sangat luar biasa, sangat baik sekali, saling mendukung. Dan pekerjaan itu aku yang dulunya nggak bisa masak, sekarang jadi bisa masak, jadi seorang cook yang masak di dapur bagian kitchen, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Intinya kamu jangan gengsi mengambil pekerjaan apapun di Bali, karena kalau misalnya gengsi ya sayang sekali, karena mencari pekerjaan sangat sulit, apalagi kalau misalnya basically seperti saya tidak ada pengalaman di bidang F&B ataupun juga di bidang pariwisata. Dan
Yang paling penting itu adalah kebahagiaan hati sih sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa panggilan Bali itu sangat luar biasa ke diri aku dari Jakarta. Aku harus meninggalkan pekerjaan aku dari Jakarta. Sekian lamanya aku merantau ke Jakarta dari 2008 sampai 2024 di bulan April. Di bulan Mei-nya aku merantau pindah ke Bali. Dan ini sudah melewati dari 3 bulan. Aku sudah adaptasi dengan lingkungan Bali dan aku merasa bahwa Bali memberikan yang terbaik asal kita punya niat baik. Dan banyak juga yang mengatakan, ada istilah mengatakan Pulau Bali itu akan memilih siapa yang akan tinggal di pulau ini. Dan saya berharap misalnya mudah-mudahan kedepannya masih bisa tetap lama-lama di Bali. Saya berharap nanti akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan yang pastinya berpikir positif, semangat, dan ya pertimbangkan dulu sebelum merantau ke Bali. Jangan lupa budget itu paling penting. Kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya setelah kita berada di sini. Kamu harus siapkan budget kamu ketika kamu harus memutuskan pindah ke Bali. Tapi kalau cuma hanya sekedar traveling, liburan is okay. Tapi kalau untuk memilih untuk pindah, kamu persiapkan itu dengan matang dan juga rela melakukan apapun yang pastinya selagi itu hal positif. Buang gengsimu jauh-jauh. Dan mudah-mudahan juga aku berharap semua sobat VO Traveling bisa mendoakan aku di sini bisa stay lama-lama di Bali dan bisa memberikan kontribusi apapun, karena nanti VO Traveling akan memberikan program-program untuk traveling. Aku akan rencananya untuk kedepannya aku akan meliput beberapa hotel-hotel yang terjangkau buat teman-teman yang ingin mungkin liburan, rekomendasi penginapan-penginapan murah di Bali, villa-villa di Bali, terus juga tempat-tempat hangout, kafe-kafe yang ada di Bali, dan semua destinasi wisata yang ada di Bali akan kita liput di VO Traveling. Aku ngucapin terima kasih banyak buat seluruh teman-teman yang sangat luar biasa sampai saat ini masih tetap setia di VO Traveling di hari spesial di ulang tahun aku hari ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat aku yang ada di sini. Ya, di butik ini aku punya banyak sahabat-sahabat teman-teman baik. Ada Citra, ada Evi, ada Ceca, ada Dia, ada Mas Rijal. Terus kemudian di Elevat ada Kak Christine, ada Kak Aira, ada Kak Erna, ada Kel, ada Dino, ada semua yang ada di sana. Semuanya akhirnya pertemanan aku sangat luar biasa. Aku punya saudara-saudara yang sangat banyak dan itu membuat aku betah di Bali. Dan termasuk juga sahabat baik aku, adik angkat aku adalah Sri yang selalu menemani dalam suka dan duka dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk aku. Bali sangat berkesan buat aku dan yang pastinya di special my birthday ini aku ngucapin terima kasih semua berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya sampai saya bisa tetap juga memberikan konten di VO Traveling. Dan terima kasih untuk semua subscriber yang sudah mencapai di 13.000 subscriber. Semoga nanti saya tetap memberikan hasil dan konten yang menarik. Sampai jumpa, sekian dulu untuk informasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih and then see you.